Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi seputar P3K buat rekan-rekan semua, di mana di sini ada informasi terbaru 1 Agustus 2022 dari Badan Kepegawaian Negara mengenai kapan pelaksanaan seleksi P3K 2022 ini digelar. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di-skip, agar rekan-rekan itu tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan, baik di video ini maupun video-video sebelumnya. Dan buat yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih, dan kita lanjut ke info intinya. Informasinya dikutip dari media gpnn.com, rekan-rekan ya. Penjelasan lengkap. Nah ini, penjelasan lengkap Badan Kepegawaian Negara soal tahapan pendataan honorer, syarat, jadwal seleksi CPNS, dan P3K. Nah, ini jadi lengkap di sini pembahasannya rekan-rekan ya. Dari pendataan honorer, syarat, jadwal seleksi CPNS, dan P3K. Nah, di sini kita bisa lihat 1 Agustus 2022. Oke, kita cek bersama-sama. Badan Kepegawaian Negara mendapatkan mandat dari Pelaksana Tugas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Mahfud MD, untuk menyiapkan, untuk menyiapkan sistem pendataan honorer. Amanat tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor B sekian tahun 2022 tertanggal 22 Juli. Nah, ini juga kita sudah share di video sebelumnya. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA, Bapak Suharmen, menjelaskan saat ini pemerintah baru mencoba melakukan pemetaan jumlah pegawai non-aparatur sipil negara yang ada di seluruh instansi. Jadi baru mencoba rekan-rekan ya melakukan pemetaan. Sistemnya saat ini tengah dipersiapkan Badan Kepegawaian Negara. Kemungkinan 2-3 minggu ke depan. Nah, kemungkinan butuh 2-3 minggu ke depan. Terhitung sejak surat edaran Menpan RB diterbitkan. Aplikasi pendataan honorer itu selesai. Nah, aplikasi pendataan honorer itu selesai. Namun ini bukan namanya, rekan-rekan ya. Nah, ini bukan namanya, bukan berarti nama aplikasi tersebut pendataan honorer. Bukan, rekan-rekan ya. Insya Allah paling cepat pertengahan Agustus, aplikasi pendataan honorer selesai sampai dengan uji keamanan sistem oleh Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Nah, di sini pertengahan Agustus baru selesai aplikasinya, rekan-rekan ya. Dia menyebutkan sistemnya itu berlaku untuk seluruh tenaga non-ASN tanpa terkecuali rekan-rekan ya. Mau guru, non-guru, mau dimanapun itu instansinya, ini termasuk dalam pendataan nanti, rekan-rekan ya. Baik itu honorer K2, non-K2, guru, tenaga kesehatan, penyuluh, tenaga administrasi, teknis lainnya. Nah, ini semuanya dicangkup, rekan-rekan ya. Begitu juga dengan guru honorer lulus PG seleksi P3K 2021 yang tidak lulus PG dan belum ikut tes. Nah, begitu juga. Ini termasuk maksudnya ya, termasuk dalam pendataan nanti. Begitu juga dengan guru. Karena di sini kalimatnya ya. Begitu juga dengan guru honorer lulus PG seleksi P3K dan yang belum ikut tes. Jadi P1, P2, P3 dan umum juga masuk. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini menarik rekan-rekan ya. Jadi, pendataan ini khusus tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah pusat dan daerah. Tidak ada pengecualian. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, tidak ada pengecualian. Dia menyebutkan hasil pendataan honorer itu kemudian akan dijadikan database tenaga non-ASN. Nah, ini masuk dalam database. Setelah diketahui postur keseluruhannya, baru kemudian bisa disusun kebijakannya seperti apa. Nah, ini benar juga. Ketika sudah diketahui data-datanya seperti apa, keadaannya seperti apa, baru bisa disusun kebijakannya. Apa langkah yang mau diambil maksudnya ya. Ingat lagi, amanat PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, bahwa per 28 November, status kepegawaian di Indonesia hanya ada PNS dan P3K. Nah, sepertinya ini merupakan sebenarnya kabar baik, rekan-rekan ya. Nah, semoga saja yang masuk dalam pendataan, kalau bukan PNS, ya P3K. Amin, rekan-rekan ya.
Lantas, kapan jadwal seleksi CPNS dan P3K dimulai? Nah, ini pertanyaan yang sudah berbulan-bulan kita tunggu-tunggu. Kapan sebenarnya dibuka, rekan-rekan ya? Namun di sini, Deputi Suharman mengungkapkan, sampai saat ini kegiatannya baru sebatas pendataan saja. Catat rekan-rekan ya, baru sebatas pendataan saja. Sebab, tanpa data yang valid, tentu akan sulit menyusun kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN ini akan seperti apa, rekan-rekan ya. Nah, ini juga kita bisa benarkan Badan Kepegawaian Negara, rekan-rekan ya. Tanpa data yang valid, tentu akan sulit menyusun kebijakan penyelesaiannya. Jadi, kami bersama-sama Kemenpan RB baru sebatas melakukan pemetaan, sehingga nanti kebijakan untuk penyelesaian tenaga non-ASN ini bisa lebih tepat. Dalam surat edaran Menpan RB tentang pendataan honorer, masing-masing pejabat pembina kepegawaian atau PPK, ini yang di daerah rekan-rekan ya, diwajibkan melakukan pemetaan data tenaga non-ASN melalui sistem aplikasi yang dibuat BKN. Nah, jadi nanti kalau misalnya aplikasinya sudah benar-benar bisa digunakan, nah nanti disampaikan kepada PPK, dan PPK juga akan melakukan pendataan di instansinya menggunakan aplikasi tersebut. Tenggat waktunya adalah 30 September. Nah, ini ada batas waktu. Selanjutnya, Deputi Suharman menegaskan pengisian data honorer akan dilakukan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, bukan masing-masing tenaga honorer. Nah, jadi kita tinggal memberikan data rekan-rekannya jika dibutuhkan, jika diminta. Jika pun tidak, yang tidak jadi masalah. Karena kita memang sebagai tenaga honorer, datanya sudah ada di daerah rekan-rekannya masing-masing. Kalau diserahkan kepada masing-masing tenaga honorer, ada potensi data yang disampaikan tidak sesuai kondisi sebenarnya. Nah, ini sudah diantisipasi. Ini pengalaman pendataan tenaga honorer beberapa waktu yang lalu. Nah, ini sudah diungkapkan. Makanya sudah diantisipasi. Ungkap Deputi Suharman. 5 syarat pegawai non-ASN yang disasar pendataan honorer. Nah, ini rekan-rekan ya. Nah, kita juga sudah bahas sebenarnya ini di video sebelumnya. Nah, ini ada usia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Jadi, cut off penghitungan usia ini per 31 Desember. Rekan-rekan ya. Jadi, mengenai jadwal seleksi P3K, sepertinya belum rekan-rekan ya. Belum ada. Ya, karena tadi kita bisa lihat bersama-sama baru sebatas pendataannya. Kalau tidak salah tadi disampaikan oleh Pak Harmen. Jadi, inilah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.